Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Azalia Goi dengan NIM 9414242003 dari kelas E. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kasus vintage syariah, yaitu paylater syariah pada e-commerce. Perkembangan teknologi digital membuat sistem pembayaran semakin fleksibel, termasuk munculnya layanan paylater berbasis syariah. Namun, di balik kemudahan ini terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan agar industri ini tetap sehat dan berkelanjutan. Nah, paylater syariah ini termasuk dalam kategori digital financing atau buy now pay later. Jadi layanan ini menyediakan pembiayaan jangka pendek untuk pembelian barang konsumsi melalui platform digital. Berbeda dengan paylater konvensional yang menggunakan bunga, paylater syariah ini memakai akad murabahah, yaitu mekanisme jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Artinya, hubungan antara vintage dan pengguna bukan pemberi pinjaman dan peminjam, melainkan penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang kronologi kasus ini. Jadi, kasus ini bermula dari meningkatnya tren belanja online yang mendorong kebutuhan pembayaran yang fleksibel. Vintage kemudian menghadirkan paylater syariah dengan proses pendaftaran cepat dan persetujuan pembiayaannya yang mudah. Jadi, pengguna bertambah sangat pesat. Namun, pertumbuhan ini tidak diimbangi literasi keuangan yang memadai dan manajemen risiko yang kuat. Seiring waktu, keterlambatan pembayaran mulai meningkat karena banyak pengguna belum memiliki pendapatan yang stabil. Paylater digunakan untuk konsumsi berlebihan, jadi kondisi ini memicu naiknya pembiayaan bermasalah dan menimbulkan kekhawatiran bagi investor serta industri. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang dampak risiko terjadi. Risiko utama dari kasus paylater syariah ini berkaitan dengan shadow banking dan moral hazard dalam pembiayaan digital. Layanan paylater pada dasarnya berfungsi layaknya pembiayaan, tetapi prosesnya sangat cepat dan sepenuhnya digital, sehingga pengawasan serta penilaian kelayakan pengguna menjadi lebih menantang. Kemudahan akses membuat sebagian pengguna kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sementara persaingan industri mendorong ekspansi pengguna secara agresif. Akibatnya, risiko pembiayaan bermasalah menjadi meningkat dan menjadi tantangan bagi keberlanjutan vintage syariah. Salah satu penyebab utama terjadinya kondisi ini adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat. Banyak pengguna belum memahami konsep pembiayaan syariah maupun kewajiban cicilan jangka pendek. Paylater sering dipresentasikan sebagai kemudahan belanja, bukan sebagai komitmen pembayaran yang harus dipenuhi, sehingga sebagian pengguna menggunakan fasilitas ini secara berlebihan. Selain faktor pengguna, terdapat tantangan dari sisi industri dalam pengelolaan risiko. Dalam persaingan yang ketat, beberapa vintage cenderung mempercepat ekspansi pengguna sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan belum optimal. Kondisi ini membuka ruang moral hazard, baik dari pengguna yang sengaja menunda pembayaran maupun dari industri yang terlalu agresif mengejar pertumbuhan. Jika saya berada di posisi regulator, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memastikan proses penilaian kelayakan pengguna benar-benar dijalankan dengan serius, bukan sekadar formalitas. Jadi, edukasi keuangan syariah juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa paylater ini merupakan komitmen pembiayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, perlu adanya batas pembiayaan yang jelas, transparansi akad yang mudah dipahami pengguna, serta pengawasan berkala agar perkembangan industri tetap sehat dan tidak menimbulkan risiko yang lebih besar di masa depan. Demikian presentasi saya mengenai kasus paylater syariah pada e-commerce. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya literasi keuangan dan manajemen risiko dalam perkembangan vintage syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.